Sudah pukul 6.57 ya teman-teman. Bismillah. Sebelumnya mari kita sama-sama buka agenda kita pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda selanjutnya untuk menambahkan keberkahan pada kegiatan kita pagi hari ini, kita akan sama-sama dengarkan dan simak bersama lantunan esensi Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh salah satu peserta di Quranic Project dari kelompok 2 ya, oleh Akhina Ade Dirga Rahakbau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cek. Akhina Dirga sudah bisa join audio? Ya, tafadhol fali masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan yang baca dan yang mendengarkannya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan yang dari Allah Subhanahu wa taala pula. Baik, jazakallah khairan katsiran Dirga atas bacaan Qur'annya. Selanjutnya teman-teman, selama 60 menit ke depan kita akan sama-sama menyimak materi fikih sholat, dan sebelumnya saya ingatkan lagi ke teman-teman semuanya yang sudah masuk ke room ini, mohon untuk bersedia mengaktifkan kameranya masing-masing. Kita sama-sama jaga adab majelis. Yang kedua, kami ingatkan kembali kepada teman-teman untuk bisa mengikat ilmu yang kita akan terima beberapa menit ke depan dengan mencatat ya. Semoga Allah SWT memberkahi kita semua. Langsung saja kepada Ustaz Muafa, waktu dan tempat kami persilahkan. Tes 1, 2, 3. Suara saya jelas terdengar semuanya? Jelas Ustaz, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين أما بعد. Saudaraku ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa saya sungguh berbahagia dengan adanya forum ini. Ini adalah kajian istimewa menurut saya, karena ini adalah kajian yang terkait langsung dengan amal ibadah kita sehari-hari. Jadi ini adalah kajian yang terpenting di antara semua kajian yang barangkali pernah kita ikuti. Dan saya katakan yang terpenting karena yang akan kita kaji ini adalah satu jenis ilmu yang dikabarkan Nabi akan dicabut pertama kali di tengah-tengah umat Nabi Muhammad. Jadi ilmu yang akan dicabut pertama kali itu adalah ilmu yang terkait dengan sholat, yakni dalam hal kekhusyuan. Oleh karena itu, sungguh sangat berbahagia sekali kita jika Allah memberikan izin kepada kita untuk mengkaji ilmu ini dengan harapan menghidupkan kembali ilmu yang barangkali sudah sangat jarang dibahas, sekaligus berharap supaya Allah menjadikan kita sebagai golongan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua, yang membuat saya berbahagia juga adalah bahwa kajian ini diinisiasi oleh ikhwan dan akhwat yang tergabung dalam Quranic Project ya. Ini bayangan saya lihat judulnya adalah para pemuda dan pemudi yang fokus dalam hal Quran. Ini luar biasa ya. Orang yang fokus mengurusi Al-Quran, berusaha menghafal Al-Quran, kemudian mengamalkannya adalah ahlullah, keluarga Allah. Namanya keluarga Allah tentu saja mulia. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang demikian. Lalu kemudian yang ketiga, perlu saya garis bawahi, ilmu yang akan kita pelajari ini adalah ilmu praktis yang harus diamalkan. Seandainya ini kajian offline, selesai kajian semua yang akan langsung belajar untuk sholat, untuk langsung mempraktekkan ilmu yang sudah kita pelajari. Tapi karena kita kajiannya secara online, maka saya harap semuanya bisa menyiapkan diri untuk mempraktekkan masing-masing di tempat masing-masing. Sehingga dengan begitu, ilmu yang sudah dikaji itu langsung terasa, dan kita bisa berharap Allah memberikan taufik kepada kita istiqomah untuk selalu mengamalkan. Kemudian yang keempat, perlu saya sampaikan, kita nanti akan mengkaji makna bacaan sholat mulai awal sampai akhir, yakni mulai takbir sampai salam. Insya Allah. Oleh karena itu,
karena yang kita kaji itu bacaan sholat yang mungkin cukup banyak, termasuk variasinya, saya membayangkan kajian ini tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu 4 kali pertemuan, 8 kali pertemuan, tidak mungkin. Kemarin saya dikontak oleh Akhi Fadlan, merencanakan 8 kali pertemuan ya, itu kurang, sangat kurang. Saya memperkirakan bisa jadi sampai 50 pertemuan, tidak masalah. Saya senang. Karena ini adalah ilmu yang memang langsung, insya Allah manfaatnya bisa langsung kita praktekkan. Jadi kalau sampai Ramadan nanti kita selesai, ya akan kita lanjutkan setelah Ramadan sampai tuntas, insya Allah dengan izin Allah nanti. Karena bacaan Quran, bacaan sholat itu variasinya nantinya banyak. Variasi bacaan sholat itu banyak. Doa iftitah saja itu kalau mau kita kaji semuanya banyak banget. Doa iftitah yang banyak dipraktekkan di Muhammadiyah misalnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Yang dipraktekkan di NU misalnya wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawat. Apakah iftitah hanya 2 itu? Tidak, masih banyak lagi. Nah, ini barangkali kalau dikaji semuanya barangkali terlalu panjang, tapi mungkin kita batasi yang paling umum dipakai, yakni yang paling banyak dibaca. Makanya saya nanti juga minta bantuan lewat Akhi Fadlan nanti ya, tolong nanti di semacam melakukan survei juga kecil-kecilan di kalangan teman-temannya, bacaan yang sering dibaca apa saja, itu nanti yang akan kita prioritaskan untuk dikaji. Ya, termasuk bacaan ruku itu juga banyak variasinya. Yang sering kita dengar Subhana Rabbiyal Azim. Ada yang membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Ada juga yang membaca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Waruh. Ada yang baca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Jadi variasi bacaan rukuk pun juga banyak. Sujud juga demikian. Bacaan sholawat juga banyak. Ya, itu bisa kita baca diantaranya di kitab Al-Azkar karya An-Nawawi. Itu kalau mau lengkap bagaimana versi bacaan-bacaan sholat Nabi itu di sana banyak. Saudaraku ikhwani wa akhwati fiddin rahimahullah, di pertemuan yang pertama ini kita belum membahas makna sholat bacaan sholat yang pertama, tapi kita pahami dulu apa itu khusyuk. Nanti itu kita ketika mengkaji makna-makna bacaan sholat selanjutnya bisa langsung nyambung dengan ruh dari sholat. Baik, kita mulai pertama dari pembahasan makna khusyuk. Apa itu khusyuk sebenarnya? Khusyuk itu adalah kondisi hati di mana seseorang sangat menghormati sesuatu sampai taraf menghinakan diri dan merasa rendah di hadapan sesuatu tersebut. Bisa dibayangkan ya. Jadi khusyuk itu maknanya adalah kondisi hati yang menghormati sesuatu, bukan sekedar hormat, tapi sangat menghormati. Ayo sekarang kita bayangkan bagaimana situasi-situasi dan kondisi-kondisi dalam kehidupan sehari-hari ketika kita hormat pada orang lain misalnya. Kalau kita ketemu pada guru kita, atau ketemu pada orang yang tua, atau ketemu pada orang-orang yang punya kedudukan, biasanya secara otomatis orang akan hormat. Ekspresi hormat itu macam-macam. Kadang tersenyum sambil menundukkan kepala. Tersenyum sambil mengucapkan salam, assalamualaikum. Kadang datang, kemudian disentuh tangannya, lalu kemudian menciumnya. Assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum Ustazah. Bentuk hormat semacam itu. Ya, sudah bisa terbayangkan sekarang bagaimana konsep menghormati itu yang dirasakan. Nah, khusyuk itu bukan sekedar menghormati. Ya, perhatikan, bukan sekedar menghormati, tapi sangat menghormati. Jadi ada
penekanan berulang-ulang. Hormatnya bukan hormat biasa, tetapi hormat yang sangat sekali hormat. Karena sangat hormat, maka efeknya pada hati adalah muncul perasaan rendah diri. Muncul perasaan diri itu lebih rendah ya daripada yang dihormati tersebut. Jadi tidak dinamakan khusyuk kalau levelnya belum sampai merasa rendah diri di hadapan sesuatu. Karena orang bisa loh ya menghormati tapi tetap merasa dirinya setara dengan yang dihormati, bisa. Menghormati tapi merasa orang yang dihormati itu ya kita sama-sama manusia, masih ada perasaan begitu. Nah, khusyuk itu nggak begitu. Khusyuk itu levelnya hati itu sampai tarafnya merasa rendah. Lalu menghinakan diri. Nah ini ya, menghinakan diri bukan hanya merasa rendah, tapi juga menghinakan diri. Baru itu bisa dinamakan atau diistilahkan dengan khusyuk. Ya, jadi ada beberapa kata kunci yang tertangkap ya. Kata kunci yang penting adalah pertama tadi menghormati sesuatu yang levelnya sangat tinggi atau sangat menghormati. Kata kunci berikutnya adalah ada unsur rendah diri, kemudian ada unsur menghinakan diri. Kondisi hati semacam ini itu tampak tanda-tandanya pada fisik seseorang. Tampak tanda-tandanya pada ciri fisik seseorang. Apa itu tanda-tanda khusyuk yang tampak pada ciri fisik seseorang? Pertama dari pandangan mata. Pandangan mata orang yang khusyuk itu tidak berani menatap sesuatu yang dihormati tadi. Tidak berani menatap. Jadi kalau sampai berani menatap, berarti belum khusyuk. Belum levelnya menghormati yang sangat tadi, belum. Ya. Jadi tidak berani menatap. Dalam kondisi-kondisi tertentu ketika kita menghormati seseorang, itu ada kondisi ketika kita tidak sanggup untuk melihat lama-lama. Nah, itu mendekati khusyuk. Melihat sebentar bisa, tapi kalau lama-lama nggak sanggup. Nah, jadi pandangan mata yang khusyuk itu tidak sanggup untuk menatap sesuatu yang sangat dihormati tadi. Karena itulah orang sholat itu syariatnya disuruh melihat tempat sujud. Itu juga bukan untuk memperhatikan gambar di sajadah, bukan. Melihat tempat sujud itu maknanya adalah melaksanakan konsep khusyuk ini gitu loh ya. Dan jangan hanya di matanya aja yang dipakukan di tempat sujud. Hatinya itu loh diatur, menghadirkan keagungan Allah, menghadirkan kehebatan Allah, sampai bisa hormat banget sama Allah, sehingga merasa sungkan, merasa malu, merasa hina, merasa rendah diri, tidak berani melihat wajah ke arah langit, tapi menunduk ke arah bumi. Gitu ya. Sekarang mengerti alasannya kenapa kok disunnahkan melihat ke arah tempat sujud. Itu khusyuk maknanya, ekspresi khusyuk. Ya. Kemudian ciri yang lain adalah selain mata, suara. Bagaimana suara orang yang khusyuk? Suara orang yang khusyuk itu lirih, pelan. Jadi berbicara itu setengah berbisik. Itu khusyuk. Jadi kalau suaranya lantang, membentak, nah itu memang jauh dari sifat khusyuk. Jadi orang hormat itu, seorang istri yang hormat pada suami, itu ngomongnya diatur supaya nada suaranya tidak lebih keras daripada suami. Bahkan sama saja tidak. Jangan sampai suaranya lebih keras daripada suara suami, sama aja jangan. Termasuk juga ketika seorang anak hormat pada orang tua, itu tampak pada suara juga. Gimana suaranya? Suaranya diatur biar suaranya itu tidak lebih keras dari orang tua, sama saja jangan. Jadi lebih lirih, lebih rendah. Makanya di Quran itu juga ada aturan. Kalau bicara kepada Rasulullah itu jangan dengan keras.
Itu bentuk penghormatan memang, ekspresi penghormatan. Wala tajhar bil qauli. Janganlah kamu mengeraskan suara saat berbincang dengan Rasulullah. Khusyuk itu memang tampak di situ, lirih. Suaranya adalah lirih. Ya, makanya ketika sholat itu, orang sholat itu bermunajat kepada Allah, berbisik kepada Allah, membisiki Allah, curhat pada Allah. Suaranya dilirihkan. Ya, nah, ini kecuali menjadi imam ya, karena imam ada maslahat yang lebih penting, ya ini memperdengarkan suara supaya bisa mengikuti. Tapi kalau sholat sendiri itu memang jangan keras, juga jangan nggak sampai terdengar, tapi di antara itu tidak terlalu keras, juga tidak terlalu pelan yang sampai levelnya tidak bisa didengar. Jadi dengan lirih itu lebih terasa itu nantinya kekhusyuan itu. Lalu kemudian ciri fisik yang lain adalah tenangnya anggota tubuh. Jadi ciri khusyuk itu anggota tubuh tenang. Karena itu kalau orang sholat banyak gerak, itu sudah jelas tandanya memang hatinya tidak khusyuk, pikirannya terbang kemana-mana. Makanya Rasulullah mengkritik ketika melihat seorang lelaki di zaman beliau, ada yang sholat, lalu mempermainkan jenggot begini. Kata Nabi, andaikan orang itu khusyuk, gak akan mungkin mempermainkan jenggot. Gitu ya. Makanya dalam syariat fikih itu juga dilarang. Misalnya kalau pas sholat, terus ada pakaian yang jatuh, nggak usah disingkapkan. Fokuslah menghadap Allah, nggak usah memperhatikan penampilanmu sudah. Mestinya kalau masalah penampilan, itu diurus sebelum sholat. Nah kalau sholat masih mikir jatuh diginikan, itu enggak. Tidak tanpa ekspresi khusyuk itu tadi. Ada lagi orang yang sholat ketika berdiri, ya itu selalu ada satu gerakan alami karena saking biasanya. Jadi kayak seperti mengkretek-kretekkan leher, gitu ya. Kadang gerakan kerapian dulu ya, bajunya dinaikkan, gitu ya, kemudian baru gini, terus gini-gini ya. Itu ekspresi tubuh yang sebenarnya tanda belum mencapai khusyuk. Kenapa? Ya karena tadi ciri khusyuk itu tenang tubuhnya. Ya, kalau tidak tenang berarti belum mencapai level itu. Kemudian yang paling penting lagi, khusyuk itu tanda utamanya adalah pikiran penuh konsentrasi, fokus. Jadi tidak melamun, bahasa Arabnya hudurul qalbi. Hatinya hadir kepada Allah. Jadi yang dipikir adalah Allah saja. Sudah nggak mikir kuliah, nggak mikir tugas, nggak mikir pekerjaan, sudah nggak mikir lagi cowok idaman, cewek idaman, akhwat yang hendak ditembak, ikhwan yang hendak didekati. Nggak mikir gitu sudah. Allah, fokus. Hudurul qalbi. Nah, itu baru dikatakan khusyuk. Oke. Penjelasan khusyuk dengan definisi seperti ini itu bisa dibaca di kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah 'alal Azkarin Nawawiyah. Ini karangan Ibnu Allan. Saya sampaikan rujukannya khusus untuk para ustadz yang barangkali ada yang ikut di kajian ini. Lafaz yang disebut oleh Ibnu Allan begini, al-khusyu' huwa tazallul wa ramyul basar ila al-ardi wa khafdus sawt wa khafdus sawt wa sukunul a'dha wa qila huwa hudurul qalbi wa sukunul jawarih. Wa fi tahdzib qala al-Azhari at-takhashshu' lillah al-ikhbat wa tazallul wa qala al-Layth khasha'a ar-rajul khushu'an idza rama basahu ila al-ardi wal khusyu' qaribun min al-khudu' fil badan wal khusyu' fil qalbi والصوت والبصر. هذا كلام الأزهري. قال مجاهد والسكوت وحسن الهيئة. Ya, perlu saya terjemahkan ya. Itu hanya referensi, rujukan jika ingin tahu dasarnya. Karena semua saya jelaskan semuanya insya Allah ada dasarnya. Baik dari Al-Quran, hadis maupun penjelasan para ulama dalam kitab-kitabnya. Dari sini lalu timbul pertanyaan, apa bedanya khusyuk dengan tumakninah dalam sholat? Gitu ya, apa bedanya sebenarnya? Nah, ada bedanya. Bagaimana bedanya? Tumakninah
itu definisinya mengandung dua unsur. Apa itu? Yang pertama adalah istiqrarul a'dha, stabilnya anggota tubuh atau kukuhnya anggota tubuh, tidak goyangnya anggota tubuh. Itu namanya tumak ninah. Jadi orang yang dinamakan rukuk dengan tumak ninah itu stabil, kokoh, gitu ya. Tubuhnya kokoh, anggota tubuhnya stabil, tidak goyang-goyang. Jadi kalau rukuk sudah goyang-goyang kayak mau jatuh gitu, itu berarti tidak tumak ninah. Rukuk tapi punggungnya masih belum lurus, sudah diangkat lagi misalnya, nah itu juga tidak tumak ninah karena belum stabil, belum kukuh. Jadi harus benar-benar kuat banget. Itu baru dinamakan tumak ninah. Karena tumak ninah itu makna bahasanya adalah tenang. Nah, kalau orang misalnya belum kukuh, belum stabil, belum mantap tubuhnya, maka belum dikatakan tumak ninah. Sujud namanya tumak ninah itu berarti seluruh berat tubuh itu ditumpukan ke arah dahi, termasuk pundak ini seakan-akan dijatuhkan ke arah dahi. Jadi kalau hanya tul misalnya seperti patukan burung gagak, itu belum tumak ninah. Nah, jadi harus mengandung unsur istiqrarul a'dha, stabilnya, kukuhnya, mantapnya anggota tubuh. Lalu unsur yang kedua adalah infisalul harokah, terpisahnya gerakan. Jadi antar satu gerakan dengan gerakan lain itu distintif, terpisah, tidak boleh nyambung. Antara rukuk dengan sujud, namanya tumak ninah berarti harus jelas betul terbedakan. Oh ini rukuk, yang ini sujud, tidak. Begitu ya. Jadi kalau rukuk Allahu Akbar langsung disambung-sambung Allahu liman hamidah berarti tidak tumak ninah. Pernah lihat ya video sholat tarawih tercepat di dunia? Nah, itu contoh terbaik yang menunjukkan tidak ada tumak ninah. Ya, saya berani tegas mengatakan begitu karena begitulah kitab fikih bicara. Bagaimana Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi nggak ada ketenangan sama sekali. Itu bukan sholatnya para nabi, para rasul, dan sholatnya orang-orang sholat. Kalau terus seperti itu sholatnya sampai mati, berarti sebenarnya dia seperti tidak sholat. Nanti saya tunjukkan dalilnya yang menunjukkan hal yang seperti itu. Nah, dari definisi ini berarti bisa kita pahami bahwa tumak ninah itu yang diperhatikan adalah kondisi fisik. Ya, yang diperhatikan adalah kondisi fisik. Zahirnya saja, memang ulama fikih itu melihat zahir. Jadi orang kalau sudah tumak ninah secara fisik kelihatan seperti itu, maka sholatnya sah. Ya, gitu. Beda dengan khusyuk. Khusyuk itu urusan hati sebenarnya. Urusan hati yang bisa dilihat fisiknya dengan tanda-tanda. Gitu ya. Nah, itu bedanya antara khusyuk dengan tumak ninah. Bedanya lagi nanti dari sisi hukum. Nah, ini pembahasan berikutnya ya. Bedanya tumak ninah dengan khusyuk. Tumak ninah itu rukun sholat. Sehingga wajib. Kalau sholat nggak ada tumak ninah, nggak sah sholatnya. Kalau nggak sah, berarti wajib mengulang. Nah, sampai di sini saya ingin ngasih sisipan sedikit. Apa sih makna sah itu? Kalau sholat dikatakan sah itu sebenarnya apa maknanya? Ya, ini saya tulis secara khusus ya. Di Facebook saya buat status khusus masalah makna sah. Sah itu begini maknanya. Sah itu maknanya adalah seseorang itu punya harapan Allah menerima amalnya. Harapan loh ya, kata kuncinya adalah harapan. Jadi kalau misalnya sholat dikatakan sah, oh berarti dia punya harapan Allah menerima sholatnya. Bukan pasti, kenapa? Karena kita nggak tahu Allah menerima sholat kita apa tidak. Karena untuk diterima sholat itu syaratnya banyak. Di antara misalnya harus ikhlas. Sholatnya sah tapi nggak ikhlas, ya nggak diterima Allah. Sholatnya sah tapi riya, pamer biar dilihat soleh misalnya. Sholat biar dilihat rajin. Sholat biar dipuji sebagai ukhti idaman misalnya. Nah kayak gini tuh nggak dapat apa-apa di sisi Allah. Nah, oleh karena itu kata kunci dari
Sah itu adalah punya harapan diterima oleh Allah. Jadi orang kalau misalnya sholat nggak tumak ninah, nggak sah. Itu maknanya dia tidak punya harapan apapun, sholatnya diterima. Gitu ya. Oke. Kembali ke pembahasan hukum. Jadi tumak ninah itu hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena dia rukun sholat. Tapi kalau khusyuk, khusyuk itu adalah perkara yang memperindah sholat, yang menyempurnakan sholat, dan mempercepat seseorang untuk mendapatkan ridho Allah. Bukan rukun sholat. Nah ini rahmat Allah ini. Kalau khusyuk jadi rukun sholat, nggak ada yang bisa sholat sudah. Iya enggak? Ada kan khusyuk itu secara sah sholat, nggak akan ada yang bisa sholat dengan sah. Kecuali hanya kekasih-kekasih Allah. Nah ini rahmat Allah menjadikan khusyuk itu bukan rukun sholat, tetapi perkara yang menyempurnakan sholat, yang membuat seseorang itu bisa mendapatkan ridho Allah. Ya, itu dari sisi hukum, bedanya antara tumaninah dengan khusyuk. Nah, berlanjut sekarang masalah cabang. Bagaimana sih hukumnya kalau orang itu misalnya sholat, lalu di pikirannya terlintas pikiran lain selain sholat? Apakah itu sah sholatnya? Jawabannya adalah sah. Ya, jadi orang ketika sholat kemudian pikirannya ingat kunci motor, pikirannya ingat tugas yang belum selesai, pikirannya ingat dengan omongan pedas orang lain, pikirannya ingat dengan analisis-analisis, macam-macam ya. Apakah semacam itu membatalkan sholat? Tidak, tidak membatalkan. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri sebagai hamba Allah terbaik saat sholat pernah teringat hal di luar sholat. Contoh misalnya, ada riwayat Rasulullah pernah teringat emas saat sholat. Kenapa Rasulullah teringat emas? Rasulullah teringat emas karena ingat bahwa emas yang beliau simpan itu belum disedekahkan. Nah, jadi ingatan Nabi itu kayak begini ya. Jadi teringat belum menyedekahkan emas. Padahal Rasulullah itu tidak suka menyimpan emas. Semalam aja nggak suka. Jadi kalau ada langsung disedekahkan. Nah, ini kan berarti mengingat sesuatu selain sholat, selain urusan sholat, ya kan? Meskipun sebenarnya termasuk urusan amal soleh, ya kan? Tetapi esensinya tetap mengingat selain sholat. Nah, semacam ini tidak membatalkan membatalkan sholat beliau. Rasulullah tidak mengulangi sholatnya. Ini menunjukkan berarti lintasan hati selain sholat tidak membatalkan sholat. Ada satu kisah lagi bahwa Rasulullah itu pernah teralihkan perhatian beliau karena lukisan pada pakaian. Ya. Jadi ada satu riwayat Rasulullah itu memakai pakaian ada gambarnya. Lalu kemudian teralihkan, jadi sudah nggak fokus dengan sholatnya. Begitu selesai Rasulullah kemudian mengatakan, tolong pakaian ini kasihkan pada fulan, beri aku pakaian yang tidak ada gambarnya saja, karena ini tadi membuat aku lalai dalam sholatku. Nah ini menunjukkan Rasulullah pernah terlintas teralihkan pikiran beliau karena gambar. Pernah ya kita mungkin sholat jamaah, terus ada orang di depan kita pakai baju atau kaos dengan tulisan yang sangat menggoda mata misalnya. Terus kita baca tulisan itu. Nah, itu kan teralihkan ya, semacam itu. Teralihkan berarti. Atau kita nggak fokus karena orang di depan kita ternyata pakai kaos pendek sehingga pada saat sujud kelihatan itu bagian punggungnya misalnya. Astagfirullahaladzim. Nah, pernah ya yang kayak gitu? Nah, ini juga teralihkan. Itu tidak membatalkan sholat. Lintasan hati di luar sholat. Rasulullah juga pernah mendengar tangisan anak, lalu kemudian mempercepat sholat. Ya, itu juga menunjukkan ada lintasan hati di luar sholat yang membuat Rasulullah itu memutuskan mempercepat sholat. Berarti mendengar suara bayi. Mendengar suara bayi, kemudian kasihan, sholatnya dipercepat. Nah, ini menunjukkan bahwa lintasan hati selain sholat itu tidak membatalkan sholat. Cuma kalau terlalu banyak, maka statusnya makruh. Tidak membatalkan, tapi makruh. Itu waswas setan memang ya.
Kata An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', fa in fakkara fi ghairiha wa aktsara min al-fikri lam tabtul salatuhu walakin yukrahu. Jika dia memikirkan sesuatu selain sholat dan itu sifatnya dominan, maka sholatnya tidak batal tapi dimakruhkan. Ya, standar dominan itu bagaimana? Ya pokoknya lebih dari 50% ya berarti dominan. Kalau 50% mikir selain sholat ya berarti sudah dominan. Ini tidak dibedakan apakah itu pikiran terkait hal yang mubah, terkait hal yang sunnah, terkait hal yang wajib, maupun terkait hal yang haram. Lu masa mungkin orang sholat itu mikir hal haram? Ya mungkin. Sholat terus bayangkan minum khamar kan ya bisa. Ya enggak? Ya bisa saja. Nah itu juga tidak membatalkan sholat, tapi kalau dominan sifatnya makruh. Oke. Baik. Nah, ini hal yang penting lagi ya, termasuk hal yang paling penting yang harus kita pahami. Sifat khusyuk itu tidak hanya di dalam sholat, tapi juga di luar sholat. Nah, jadi jangan membayangkan kalau khusyuk itu hanya dipakai di dalam sholat. Sifat khusyuk itu sifatnya orang-orang sholat di dalam sholat maupun di luar sholat, gitu ya. Jadi di luar sholat itu orang yang punya sifat khusyuk, maka dia itu selalu hormat pada Allah dimanapun dia berada. Gak terima jika Allah dihinakan. Langsung lunak hatinya saat mendengar nama Allah. Gitu ya. Makanya itu yang dikatakan di surah Maryam. Barangkali ada yang pernah menghafalkan atau sudah menghafalkan di sini. Orang-orang soleh yang dicintai oleh Allah itu punya sifat kalau dibacakan ayat-ayat Allah wa yaziduhum khusyu'a, semakin menambah kekhusyuan mereka. Nah, itu menunjukkan berarti khusyuk itu tidak hanya di dalam sholat. Jadi orang kalau ingin punya sifat khusyuk itu ngelatihnya bukan hanya saat sholat. Di luar sholat juga harus dilatih khusyuk. Dengan demikian nanti dalam sholat lebih mudah, gitu ya. Contoh ekspresi khusyuk kalau di luar sholat itu kalau yang disebutkan dalam riwayat adalah kalau dibacakan ayat-ayat Allah, tunduk hatinya kemudian sujud. Wa yakhirruna lil azqan, gitu yang mereka tersungkur sujud karena khusyuk itu tadi mendengar ayat-ayat Allah. Ya. Siapa yang pernah mendengar ayat Al-Qur'an lalu kemudian memahami artinya, kemudian menangis meneteskan air mata, berbahagialah antum termasuk orang-orang yang punya potensi untuk bisa khusyuk. Tinggal dilatih, diseringkan begitu. Diseringkan terus-menerus, dilatih, diasah, insya Allah bisa. Gitu ya. Kalau belum, masih keras berarti hatinya. Masih keras. Yang pernah diam-diam sendiri, entah di kamar, entah di mana, pokoknya nggak ada yang melihat, terus teringat dosa-dosa, lalu menangis, menyesali, bahagialah. Itu tandanya berarti antum termasuk orang yang punya potensi untuk menjadi khusyuk. Karena kalau nangis sendiri di kamar, kan nggak butuh pujian siapapun, ya nggak? Apa perlu pujian tokek? Apa perlu apresiasi dari nyamuk-nyamuk dan semut-semut? Kan enggak toh. Itu tandanya orang ikhlas banget itu kalau nangis sendirian di dalam kamar. Itu berarti memang ada benih khusyuk dalam hatinya, itu ada. Itu tinggal dilunakkan, tinggal ditajamkan, tinggal terus berusaha untuk diperkuat. Insya Allah bisa khusyuk di luar sholat maupun di dalam sholat. Oke. Sekarang kita membahas keutamaan khusyuk. Apa saja keutamaan khusyuk itu? Ada banyak sekali keutamaannya. Saya sebutkan beberapa di antaranya. Pertama, orang yang khusyuk itu dipuji Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh sukses orang-orang beriman itu. Bagaimana orang beriman itu cirinya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yakni orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi seakan-akan Allah ini mengatakan sholat yang dihitung itu ya cuma yang khusyuk saja.
Kalau nggak khusyuk nggak dihitung sama Allah sudah. Ya, salat yang diakui, yang diterima oleh Allah itu yang khusyuk saja. Kalau salatnya full melamun, salatnya full tidak ada satupun yang ingat Allah, itu nggak dihitung seakan-akan. Meskipun secara hukum zahir dia sudah sah salatnya. Sah itu kan hanya konsekuensi hukum duniawi. Ya, karena kalau orang itu misalnya sudah sholat ya nggak akan dihukum oleh negara. Zaman dulu ya, ketika negara Islam masih ada, orang nggak sholat itu dihukum loh. Ya. Orang nggak sholat itu dihukum, dipenjara dia. Tapi kalau orang itu nggak sholatnya menganggap karena tidak wajib, itu dihukum mati. Ya, hukumannya mati loh ya, bayangkan ya. Dihukum mati. Saking pentingnya sholat loh ya, nggak ada syariat yang sampai levelnya seperti sholat. Jadi orang zaman dulu itu kalau nggak sholat itu ada petugas khusus itu yang melihat orang-orang yang nggak sholat itu ditakzir dengan dipenjara sampai dia tobat. Tapi kalau misalnya dia di sholat ditanya kenapa nggak sholat terus dia bilang enggak, ngapain saya sholat? Nah kalau dia mengatakan kayak gitu berarti menganggap nggak wajib maka dia dihukumi murtad, diminta tobat kasih waktu 3 hari kalau misalnya tidak tobat dihukum mati. Nah kalau orang hanya sholat secara zahir saja, ya hanya menyelamatkan dari hukum duniawi begitu, ya. Tapi kalau dia sudah sholat secara zahir, hatinya tidak diurus khusyuk apa tidak, itu nggak diterima oleh Allah. Makanya di sini harus diperhatikan betul itu ketika Allah mengatakan alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya berarti mukmin yang beruntung harus punya sifat khusyuk ini. Kalau tidak ya nggak layak dikatakan mukmin yang beruntung. Lebih-lebih dalam Al-Quran itu juga ada ayat yang tegas mencela orang-orang yang tidak konsentrasi dalam sholatnya, yang lengah, yang melamun dalam sholatnya dan tidak fokus mengingat Allah. Di surat Al-Ma'un ayat 4-3. Ayat 4-5. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang-orang yang sholat, yakni orang yang lengah, yang ghafil, yang lengah dalam sholat. Ya. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua dari khusyuk adalah hanya orang yang khusyuk yang bisa menikmati sholat. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kenapa saya kok tidak bisa menikmati sholat saya, sederhana penyebabnya karena belum khusyuk. Berat banget orang itu untuk sholat kalau nggak bisa khusyuk. Hanya orang yang khusyuk yang bisa menikmati sholat sehingga tidak pernah merasa berat melakukan sholat. Malah rindu sholat. Malah pengen sholat sebanyak-banyaknya. Itu hanya bisa dilakukan orang yang khusyuk. Jadi selama hati masih ada beban untuk sholat, berarti memang belum ada. Belum muncul kekhusyukan dalam hati. Ya, jadi sampai nikmat levelnya. Sampai nikmat. Sampai waktu sholat itu ditunggu-tunggu. Menunggu waktu sholat seakan-akan menunggu waktu akad nikah. Jadi senang banget, bahagia, berdebar. Gitu ya. Ini bisa merasakan yang mau nikah atau sudah pernah nikah. Gimana detik-detik menunggu akad nikah itu bahagianya Masya Allah. Ya, jadi begitu. Itu sudah levelnya, itu kayak Rasulullah. Rasulullah itu nunggu-nunggu waktu sholat. Kalau beliau pas sedih, pas susah, pas banyak pikiran, beliau bilang kepada Bilal, "Arihna bis sholat ya Bilal." Bilal, hibur kami dengan sholat. Maksudnya azano Bilal. Mau sholat gitu loh ya. Ditunggu-tunggu di sholatnya itu. Ya. Jadi kalau orang mukmin itu sudah menjadikan sholatnya sebagai hiburan, kebahagiaan, sudah masuk berarti khusyuk dalam hatinya. Apa dalilnya yang menunjukkan bahwa hanya orang khusyuk yang bisa menikmati sholat? Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah dengan ketabahan dan sholat, dan sesungguhnya hal itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi tabah dan sholat itu berat banget, kabirah kata Allah. Berat memang iya, malas rasanya. Ya, tapi itu tidak berat sama sekali, bahkan menjadi kenikmatan bagi orang-orang yang khusyuk. Makanya Masya Allah luar biasa.
Jadi khusyuk ini kalau kita dapat ini anugerah yang luar biasa setelah nikmat iman dan Islam. Keutamaan khusyuk yang lain adalah khusyuk itu adalah sifat ahli Quran yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau Forum Quranic Project ini adalah orang-orang yang fokus terhadap Al-Quran, maka sudah menjadi keharusan untuk mengejar sifat khusyuk. Karena itu sifatnya ahli Quran. Sifatnya ahli Quran. Ya. Di dalam surat Al-Isra ayat 109, Allah berfirman, وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Mereka tersungkur, menangis, dan hal itu menambah khusyuk. Ya, ini ketika membaca Al-Quran. Cirinya gitu. Baca Quran itu timbul khusyuk. Setiap baca khusyuk gitu loh. Coba ya. Kalau ahli Quran kan tiap hari mesti baca Quran. Kan? Nah, itu coba. Ketika membaca, itu rasakan hati. Nambah khusyuk apa tidak? Harus ada target begitu. Kalau perlu sebelum baca doa, ya Allah, tambahilah khusyuk bagiku. Ya, tambahilah khusyuk bagiku. Setiap aku membaca ini, aku minta kepada Engkau ya Allah dengan amalku membaca Quran ini supaya Engkau menambahiku khusyuk. Nanti Allah sendiri yang ngatur itu. Bagaimana caranya? Khusyuk itu nanti kan melewati beberapa tahap. Nanti saya terangkan jadi ikhtiar namanya khusyuk. Salah satunya adalah memahami makna yang dibaca. Jadi orang itu kalau dibuat cinta terhadap Al-Quran, setelah itu kemudian dibuat ingin belajar bahasa Arab sampai bisa mengerti Al-Quran, wah sempurna sudah anugerahnya sudah. Berarti memang oleh Allah disiapkan hendak menjadi orang-orang yang akan diberi khusyuk oleh Allah. Jangan sampai berhenti pada hal-hal yang sifatnya artifisial, yang dangkal-dangkal. Itu godaan setan, hati-hati loh ya. Menghafal Quran dan yang perhatian Quran itu juga godaannya banyak. Godaan riya itu sering banget. Apalagi kalau pas membaca Quran itu di tempat umum itu, waduh, Masya Allah. Godaan riya itu banget. Imam itu juga godaan riya juga besar. Ya, banyak itu, godaannya banyak. Makanya sampai ada hadis khusus yang mengingatkan orang-orang yang fokus pada Al-Quran itu supaya jangan sampai terkena golongan orang-orang yang salah. Ya, oke. Kemudian keutamaan khusyuk yang lain adalah lebih dekat memperoleh ridho Allah. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan bahwa kadang-kadang orang itu sholat yang diterima cuma 1/10-nya. Kadang ada yang diterima cuma 1/9, 1/8, 1/7, dan seterusnya. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, "Innal 'abda la yusalli shalah ma yuktabu lahu minha illa ushruha wa tus'uha wa thumunuha wa subu'uha wa sudusuha wa khumusuha rubu'uha sulusuha nisfuha." Sesungguhnya seorang hamba itu sholat tapi tidak dicatat dari pahala amalnya kecuali hanya 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya sampai 1/2-nya atau setengahnya. Nah, ini menunjukkan berarti yang dicatat oleh Allah hanya yang khusyuk saja, yang ngelamun nggak dihitung oleh Allah. Gitu ya. Makanya saya katakan khusyuk itu lebih dekat pada ridho Allah. Kenapa? Karena yang diterima masalahnya. Nah, tapi sampai sini kemudian jangan putus asa ya. Kalau misalnya baru sanggup khusyuk 1/10, syukuri, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah membantuku, memberiku kekuatan bisa khusyuk meskipun hanya 1/10 dari sholat. Harus disyukuri, jangan meruntuki diri sendiri, jangan. Harus syukur itu. Harus baik, harus husnudzan pada Allah. Terus ingat janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Gitu kan? Kalau kamu bersyukur ditambah. Nah, karena bersyukur bisa 1/10, siapa tahu nanti pada sholat berikutnya ditambah lagi jadi 1/9. Kan lumayan, ya kan? Naik lagi jadi 1/8, 1/7. Intinya jangan meruntuki diri sendiri, jangan kemudian putus asa, itu yang dimaui setan memang. Sedikit apapun pencapaian kita dalam khusyuk itu harus disyukuri. Harus disyukuri. Ya. Jadi makanya selesai sholat bisa syukuri, alhamdulillah. Makanya salah satu zikir sholat kan alhamdulillah. Kan?
Saat alhamdulillah itu disyukuri itunya loh. Alhamdulillah bisa sholat. Alhamdulillah bisa khusyuk meskipun sedikit. Alhamdulillah bisa mengerti bacaan sholat. Harus disyukuri. Itu nanti akan ditambah terus, ditambah. Sampai kita berharap bisa sempurna nanti sholat kita. Ya, okay. Kemudian keutamaan lain yang juga luar biasa adalah bisa khusyuk itu tanda ilmu bermanfaat. Ya, tanda ilmu bermanfaat. Jadi orang itu bisa saja itu membanggakan diri dengan ilmunya yang luas, dengan karyanya yang melimpah, dengan ngajinya yang sudah lama, membanggakan dengan ngaji puluhan tahun, sudah ngaji talaki sekian lama, membanggakan sanad-sanad yang dimilikinya, membanggakan lulusan lembaga pendidikan bergengsi dan sebagainya. Tapi kalau sholatnya nggak bisa khusyuk, udahlah nggak manfaat berarti ilmunya itu. Ciri utama ilmu manfaat itu adalah khusyuk sholatnya. Ciri utama itu ya. Kenapa? Karena khusyuk ini yang pertama kali nanti dicabut dari umat Nabi Muhammad. Ada hadisnya ini. Saya bacakan ya. Dari hadis riwayat At-Tirmidzi, Ubadah bin As-Samit berkata, ini ada riwayat marfu juga. Lau haddisannaka bi awwal ilmin yurfa'u minan nas al-khusyu' yushiku an tadkhula masjid jama'atin fala tara fiha rajulan khashi'an. Sungguh aku benar-benar memberitahu engkau ilmu pertama yang akan diangkat. Ia adalah ilmu tentang khusyuk. Mungkin akan segera terjadi engkau masuk ke dalam masjid yang di sana ada sholat jamaah, lalu engkau tidak melihat seorang pun yang sholat dengan khusyuk. Kita khawatir zaman ini yang dimaksud Rasulullah. Kita khawatir nggak ada kekhusyuan, yang tolah-toleh matanya saat sholat, tolah-toleh wajahnya saat sholat, atau tolak-toleh hatinya saat sholat. Ya, khawatirnya zaman sekarang ini dimaksud oleh Rasulullah. Tidak ada satu pun yang khusyuk dalam sholatnya. Makanya berbahagialah yang dianugerahi ilmu khusyuk. Ini luar biasa makanya. Saya berharap ada 40 orang yang ikut di kajian ini. Kok pas 40 ya? 40 orang ini adalah orang-orang pilihan yang hendak dimuliakan oleh Allah dengan ilmu sholat khusyuk. Ya. Allahumma ja'alna minal khasyiin. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang diberi kekhusyuan oleh Allah. Jadi begitu. Percuma itu gelar-gelar ilmu sebanyak itu. Percuma itu gelar-gelar sarjana, gelar magister, doktor, profesor sekalipun. Gelar syekh, ustadz, alim, allamah, murabbi arwahina. Apapun gelar yang dibuat oleh manusia itu. Kalau sholatnya nggak khusyuk, percuma. Artinya ilmunya tidak manfaat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini keutamaan yang luar biasa dari khusyuk. Baik. Sekarang kita masuk bagian terakhir dari pembahasan khusyuk ini ya. Bagaimana ikhtiar supaya khusyuk? Saya suka menyebut kata ikhtiar karena kita nggak tahu hasilnya. Saya tidak berani mengatakan tips-tips khusyuk. Emang ada yang jamin melaksanakan tips itu kemudian bisa khusyuk? Tidak ada yang jamin. Atau judulnya cara agar bisa khusyuk. Wah, ini nggak ada yang bisa memiliki cara untuk bisa khusyuk. Tidak ada. Saya lebih suka memakai kata ikhtiar khusyuk. Jadi kita berusaha, lalu Allah nanti yang ngasih. Gitu ya. Allah nanti akan menilai apakah kita ini layak dapat khusyuk apa tidak. Ya. Karena Allah itu juga memperhatikan niatnya seorang hamba. Kalau niatnya nggak benar ya buat apa dikasih anugerah khusyuk. Oh, khusyuk itu seperti mutiara. Kalung yang sangat indah. Yang akan diberikan kepada yang pantas. Kalung mutiara yang indah itu pantasnya diberikan pada seorang wanita yang cantik, yang berkulit mulus, berkulit indah lah pokoknya. Ya. Kalau mutiara itu diberikan ke keledai atau diberikan kepada kerbau yang suka berkubang lumpur, ya nggak pantas. Nah, kira-kira begitu ya. Anugerah khusyuk itu akan diberikan Allah kepada yang layak memperolehnya. Makanya tata niat, sungguh-sungguh ya, baru nanti bisa mudah-mudahan dapat khusyuk. Apa ikhtiar khusyuk itu? Yang pertama, yang paling penting dulu, dan ini adalah pintunya. Hancurkan perasaan merasa baik-baik saja. Nah, ini yang paling penting ya. Hancurkan dulu perasaan merasa baik-baik saja. Jadi saat ini itu semuanya harus koreksi diri sendiri. Lihat diri kita masing-masing. Jangan sampai ada perasaan sholatku sudah baik kok. Sholatku sudah benar kok.
itu penghalang terbesar untuk mendapatkan khusyuk. Kalau di hati senantiasa ada khawatir apakah sudah benar sholat ini sesuai yang diharapkan oleh Allah, nah itu baru bisa masuk pintu khusyuk. Hancurkan ujub. Jadi maknanya di sini adalah hancurkan ujub, hancurkan hurur, merasa tertipu atau perasaan tertipu. Ya. Saya akan menunjukkan beberapa riwayat yang menunjukkan pentingnya menghancurkan perasaan baik-baik saja. Yang pertama adalah riwayat sholat seorang laki-laki yang dilihat oleh Hudzaifah. Hadis riwayat Ahmad dari Zaid bin Wahab. Dia mengatakan, dakhala Hudzaifah al-masjid. Hudzaifah masuk ke dalam masjid. Hudzaifah itu siapa? Dia adalah seorang sahabat Nabi. Fa'idha rajulun yusalli mimma yali abwab kindah. Ternyata di sana ada seorang laki-laki yang sedang sholat di dekat pintu kindah. Faja'ala la yutimmu ruku'a walas sujuda. Lalu dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Falamman sarafa qala lahu Hudzaifah. Ketika dia selesai sholat, Hudzaifah bertanya kepadanya, "Munzu kam hadhihi sholatuka?" Sejak kapan kamu sholat seperti ini? Qala munzu arba'ina sanatan. Semenjak 40 tahun. Qala faqala lahu Hudzaifah ma shallaita min arba'ina sanatan. Hudzaifah berkata kepadanya, kamu belum sholat sama sekali selama 40 tahun. Walau mutta wa hadhihi sholatuka la mutta ala ghairil fitrah allati futira 'alaiha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu mati dengan sholat seperti ini, maka kamu mati dalam keadaan tidak fitrah sebagaimana fitrah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba ini hadis yang ngeri loh ya. Hadis yang menjelaskan ada orang yang sudah sholat selama 40 tahun. Tapi dinilai sahabat Nabi, Hudzaifah, tidak sholat selama 40 tahun itu. Berarti kan nggak ada gunanya seakan-akan 40 tahun itu. Ya enggak? Berarti ada yang salah sholatnya itu. Kalau dikatakan di sini, kesalahannya jelas. La yutimmu ruku' awas sujud. Tidak menyempurnakan ruku' dan sujud. Saya bayangkan berarti kurang tumak ninah itu orangnya. Sholatnya kecepatan. Ya. Nah, ini kan harusnya ini harus jadi pelajaran bagi kita loh. Jangan-jangan kita sholat selama ini nggak ada yang diterima oleh Allah. Ya, karena belum benar. Nah, maka hancurkan perasaan baik-baik saja saat sholat itu. Selalu curigai diri ini kurang benar sholatnya. Itu pintu pertama, biar bisa dapat khusyuk dari Allah. Selalu khawatirlah bahwa sholat ini ada yang belum benar. Seperti ini Hudzaifah kan paling ngerti tuh sholat yang khusyuk itu seperti apa. Sholat yang benar seperti apa itu Hudzaifah paling ngerti. Karena beliau sahabat Nabi. Dan tahu bagaimana Rasulullah mencontohkan sholat. Gitu ya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ini lebih ngeri lagi nih hadisnya. Lebih ngeri lagi. Riwayat Ibnu Khuzaimah. Dari Abu Hurairah. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra. Rasulullah itu sholat mengimami kami saat sholat zuhur. Falamma sallama nada rajulan kana fi akhir sufuf. Ketika beliau bersalam, beliau memanggil seorang lelaki yang berada di saf terakhir. Faqala ya fulan, ala tattaqillah, ala tanzuru kaifa tusalli? Wahai fulan, tidakkah engkau takut kepada Allah? Tidakkah kamu melihat bagaimana kamu salat? Inna ahadakum idza qama yusalli innama yaqumu yunaji rabbahu falyanzur kaifa yunaji. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika berdiri untuk sholat, sesungguhnya dia itu sedang bermunajat dengan Tuhannya. Maka hendaklah dia melihat bagaimana cara bermunajat kepada Tuhannya. Wah, ini bagi saya ngeri banget. Kenapa ngeri? Ini kan sahabat Nabi, sholat di belakang Nabi. Nah kalau sholat di belakang Nabi berarti kan durasi sholatnya sama dengan Nabi kan? Iya nggak? Mungkin nggak sholatnya lebih cepat? Nggak mungkin, namanya makmum kan berarti sama dengan Nabi. Padahal sholatnya Nabi itu gimana? Masya Allah. Sholat Nabi kalau ngimami itu meskipun ringan banget, tapi ternyata ya cukup lama kalau ukuran kita. Ada riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi itu kalau rukuk dan sujud, kira-kira membaca tasbih itu 10 kali.
Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 10 kali. Itu setiap rukuk dan sujud. Itu ringan banget sudah bagi Nabi. Karena kalau yang berat itu saat salat tahajud biasanya. Tapi kalau salat jamaah begitu. Jadi bayangkan ya, salat zuhur dengan lama seperti itu. Saya bayangkan kira-kira minimal seperempat jam sampai 20 menit lah kira-kira. Ternyata begitu selesai dipanggil laki-laki itu terus dikoreksi. Coba ini bayangkan, seorang laki-laki yang sholatnya kira-kira sama durasinya dengan Nabi masih salah loh sholatnya. Lah kita yang sholatnya lebih cepat gimana? Mau merasa diam-diam saja? Apa mau merasa baik-baik saja? Bener nggak itu? Kalau kita sholatnya cuma 5 menit atau 10 menit terus merasa baik-baik saja, apa nggak tertipu tuh ya kira-kira? Makanya ini termasuk hadis yang cukup bagus untuk menghancurkan ujub dan gurur atau perasaan baik-baik saja saat kita sholat. Di zaman Nabi ada seorang laki-laki yang sholat ternyata belum benar itu. Di sini memang nggak diterangkan hadis ini kesalahannya seperti apa. Tapi ada satu kata Nabi yang bisa menjadi clue-nya ya. Beliau mengatakan, ala tattaqillah, tidakkah kamu takut kepada Allah? Jadi seakan-akan sholat yang tidak menghadirkan rasa takut kepada Allah itu keliru, gitu ya. Terus dikatakan, Rasul mengatakan, sholat itu innama yunaji rabbahu, orang itu bermunajat pada Tuhan. Munajat itu gimana sih? Munajat itu dari kata naja yunaji, najwa, munajat, itu maknanya adalah bisikan. Gimana sih kalau membisiki Allah itu? Bisiki Allah pada zat yang sangat kita hormati. Itu kan memang perasaannya memang beda loh ya. Beda dengan selain Allah. Jadi sholat harusnya memang ada unsur munajatnya begitu. Itu yang dikehendaki oleh Rasulullah. Jadi pertama ini ya, ikhtiar kita itu hancurkan perasaan merasa baik-baik saja. Itu pertama, pintu pertama biar kita bisa meningkat kualitas salat khusyuk kita. Ikhtiar yang kedua adalah serius sejak toharoh. Nah ini juga godaannya besar loh ya toharoh ini. Siapa yang pernah merasakan kalau toharoh itu digoda untuk ngelamun? Sampai lupa kadang-kadang. Ya, ini sudah dibahas apa belum ya? Urutannya gimana ya? Merasa nggak kalau pas wudhu itu kemudian ada perasaan ngelamun itu? Nah, itu juga godaan setan itu. Godaan setan. Nah, makanya kalau mau khusyuk, ini salah satu ikhtiar pentingnya adalah serius sejak toharoh. Konsentrasi atau toharoh. Saat toharoh itu niatkan untuk menyucikan jiwa. Karena menyucikan jiwa dengan air itu sudah sunnahnya Nabi-Nabi sejak zaman dulu. Nabi Yahya itu saat mendakwai Bani Israel yang kotor jiwanya, yang banyak maksiat, kemudian diajak untuk bertobat. Salah satu prosesi pentingnya adalah dimandikan di Sungai Yordan. Ya, dimandikan. Jadi membersihkan jiwa dengan prosesi air itu sudah sunnah Nabi zaman dulu. Termasuk juga Nabi Isa ketika mengajak Bani Israel bertobat itu prosesnya adalah juga dimandikan. Nah, di Kristen sekarang itu diistilahkan dengan istilah baptis. Baptis itu kan dimandikan, tak? Nah, gitu ya. Itu sunnah Nabi zaman dulu, cuma mereka mengubah-ubah, ditambah-tambah. Nah, di Islam itu syariat membersihkan jiwa itu ya pakai mandi dan wudhu. Itu membersihkan jiwa. Jadi saat wudhu sejak awal, niatkan untuk membersihkan dosa. Ya Allah, mulutku ini busuk sekali ya Allah, sering menggunjing orang lain, sering memaki orang lain, sering tidak ridho dengan ketentuanmu. Saat kumur-kumur, nah niatkan merontokkan dosa-dosa yang muncul dari mulut. Ya, ya Allah, wajahku ini sering kupakai untuk berbuat dosa. Aku bermasam muka kepada orang yang tidak hak. Mataku sering melihat yang haram. Maka kemudian saat membasuh muka, diniatkan untuk merontokkan dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah dan mata kita. Demikian pula tangan, telinga, kaki, kepala. Ya Allah, kepalaku ini sering kugunakan untuk berpikir yang tidak-tidak. Sering kupakai untuk pikiran-pikiran jahat. Sering berfantasi-fantasi dosa. Maafkan kesalahanku ya Allah. Makanya sunnahnya kan dibasuh semua atau kepala itu. Wudhu itu yang paling baik itu kepala itu dibasuh begini. Semuanya sampai ke belakang. Minimal begini. Ya kan? Tapi yang paling afdal adalah seluruh kepala. Itu sejak wudhu pun sudah harus diniatkan serius untuk membersihkan diri. Nah, insya Allah dengan begitu terbantu. Ya, terbantu untuk bisa khusyuk.
Ikhtiar yang lain adalah sebelum sholat, hilangkan semua hal yang mengganggu konsentrasi. Apa itu? Misalnya, gambar pakaian. Makanya Nabi itu nggak suka pakai pakaian bergambar, karena itu mengganggu konsentrasi. Membuat kita terkurangi khusyuknya. Contoh lain misalnya lapar. Lapar terus ada makanan. Ya makan dulu syariatnya, ya enggak? Kenapa? Mengganggu konsentrasi. Jadi jangan sholat dalam keadaan kelaparan, di pinggir sudah ada makanan, apalagi ada teman-teman lain yang sudah makan, kita terganggu banget. Nanti, waduh, gimana kalau dihabisin? Nanti aku gimana bagianku? Nah, akhirnya tidak konsentrasi dalam sholatnya. Termasuk dorongan hajat, ingin buang air besar atau buang air kecil. Makanya perintahnya tuntaskan, ya kan? Jangan sambil menahan hajat kalau saat sholat. Termasuk juga menguap. Menguap itu juga mengurangi konsentrasi juga, mengurangi kekhusyuan. Menguap saat sholat itu harus ditahan perintah Nabi. Jadi kalau ada dorongan menguap, tahan. Mulutnya jangan sampai terbuka. Tahan banget. Karena setan masuk dari situ nanti. Jangan menguap. Termasuk semua hal yang dimakruhkan dalam sholat. Misalnya kayak noleh, ke kanan dan ke kiri, dan lain sebagainya. Ikhtiar yang lain adalah mengingat kematian saat hendak sholat. Seakan-akan sholat terakhir. Salah satu cara terbaik membantu khusyuk ikhtiar itu adalah mengingat kematian. Antum tahu nggak kisahnya Freddy? Freddy Raja Narkoba yang dihukum mati itu. Nah, itu Raja Narkoba yang sempat jadi berita. Lama coba dicari, tapi bagus, insya Allah husnul khotimah beliau. Jadi beliau di akhirnya taubat, sampai Masya Allah saya melihat wajahnya itu kayak wajah yang bercahaya dan penuh nur ya. Nah, itu lihat itu. Kalau ingin merasakan kira-kira seperti itu, orang yang sudah dihukum mati kan jelas toh pasti akan mati. Sholatnya serius, serius banget. Kira-kira perasaan seperti itulah yang perlu dihadirkan saat orang mau sholat. Jadi seakan-akan ini adalah sholat yang terakhir. Ya, nah, kita kadang-kadang masih teringat dunia kan karena ada harapan masih hidup lagi. Tapi kalau orang-orang seperti Freddy itu contoh yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk membantu kita bisa khusyuk, itu diantaranya adalah kisah hidupnya si Freddy. Ya, beliau itu sebelum tertangkap itu ya terkenal gembong narkoba. Biasa itu. Bahkan saat di penjara itu kan sempat masuk berita tuh, dia ngundang wanita cantik untuk melayaninya dan nyewa kamarnya kepala lapas. Luar biasa itu, karena uangnya banyak. Tapi kemudian akhirnya bagus. Wanita yang melayani itu sempat heran, saat melayani itu heran juga dengan si Freddy. Herannya kenapa? Lah setelah apa itu namanya? Setelah kulayani kok dia sholat ya, gitu. Jadi heran. Setelah zina sholat. Ya, namanya orang itu kan ya nggak bisa ini ya. Kita nggak tahu niatnya Freddy, hatinya Freddy seperti apa. Bisa jadi orang mencampur amal sholat dengan maksiat itu memang dia itu sebenarnya tahu itu salah, sedih dan ingin menghindari, tapi masih belum dapat inayah dan dapat taufik dari Allah. Bisa jadi seperti itu. Jadi dia tetap sholat. Setelah memanggil wanita panggilan itu masih tetap sholat. Itu sampai diangkat di LC atau apa saya lupa dia. Kasusnya Freddy Budiman. Bisa di googling, masih ada beritanya. Freddy Budiman, Raja Gembong Narkoba. Yang matinya mudah-mudahan insya Allah kita husnudzon aja, husnul khotimah. Karena saya melihat luar biasa sekali ibadahnya sebelum dihukum mati. Wajahnya juga cerah bercahaya. Enak melihatnya itu nggak sama seperti saat wajah ketika dia masih jadi gembong narkoba. Oke. Kemudian ikhtiar berikutnya adalah menata niat sejak takbiratul ihram. Nah ini kunci. Sebelum sholatnya harus ditata betul niatnya. Berhenti sejenak. Kalau belum, berhentilah 1 menit. Saran pertama ya, usahakan kalau belum terbiasa, berhentilah selama 1 menit untuk menata niat sebelum sholat. Jangan berdiri begitu begitu sampai tempat sholat langsung Allahu Akbar. Itu khawatirnya adalah niat asal-asalan. Ya, jadi dibiasakan berhenti sejenak, tata betul ya Allah, aku ini akan menghadapmu, aku ini akan bermunajat kepadamu, aku ingin curhat padamu ya Allah,
Aku ingin menyembahmu, menghormatimu, dan aku ingin meminta kepadamu semata-mata karena engkau, agar engkau ridho, bukan karena ingin dapat pujian manusia. Aku hanya ingin berharap engkau ridho padaku dan menggolongkanku pada orang-orang yang soleh. Di hati itu ditata kayak gitu perasaannya. Setelah itu baru Allahu Akbar. 1 menit saja, nggak usah lama-lama. Kalau dibiasakan begitu, insya Allah beda rasanya. Ya. Kemudian ikhtiar yang lain adalah sudah berusaha konsentrasi sejak awal sampai akhir. Jadi niatkan konsentrasi menghadap Allah sejak awal sampai akhir. Nah, memang Rasulullah itu memerintahkan konsentrasi sejak awal sampai akhir. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan Allah itu menghadapkan wajahnya pada seorang yang sholat. Begitu dia menoleh, maka Allah juga memalingkan diri. Nah, itu ya. Noleh itu bisa noleh fisik, bisa noleh dengan hati. Noleh fisik itu bisa dengan muka begini, bisa noleh dengan mata saja, itu sudah. Kalau matanya terbang kemana-mana itu juga sebenarnya noleh juga itu maknanya. Sholat tapi matanya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, nggak fokus, itu maknanya noleh juga. Nggak fokus kepada Allah. Noleh dengan hati berarti sengaja untuk memikirkan hal lain dalam sholat. Itu dalam hadis dikatakan kalau seorang hamba sudah noleh maka Allah akan berpaling dari hamba tersebut. Makanya ikhtiar yang penting adalah niat konsentrasi sejak awal sampai akhir. Meskipun nanti prakteknya nggak bisa 100%. Ikhtiar yang lain adalah seriuslah merealisasikan kewajiban tumak ninah. Jadi itu sangat membantu untuk khusyuk itu. Karena tumak ninah itu kan tenang, toh. Anggota tubuh stabil, anggota tubuh itu kokoh, tidak gerak, tidak goyang-goyang, itu membantu kita merasakan suasana hati. Tapi kalau sudah tidak tumakninah, cepet-cepetan, susah mau merasakan bacaannya itu maknanya bagaimana, susah untuk merasakan. Menghayati juga susah. Ya, jadi seakan-akan kewajiban tumakninah itu paksaan dari Allah dan Rasulnya supaya kita itu lebih terbantu untuk melakukan khusyuk. Ya. Kemudian ikhtiar berikutnya adalah serius berupaya meniru durasi sholat Rasulullah. Wah, ini penting banget. Karena Rasulullah kan teladan terbaik, kan? Dan Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti aku sholat. Gimana sholatnya Nabi itu? Saya buat artikel khusus di website Irtaqi ya, judulnya durasi, berapa lama rukuk dan sujud Rasulullah. Ini nanti bisa membuat kita membayangkan kira-kira seperti apa sholatnya Rasulullah. Tadi sudah saya singgung, rukuk dan sujudnya Rasulullah itu kalau dihitung lamanya kira-kira 10 kali tasbih. Kira-kira loh ya. Boleh kurang dan lebih sedikit. Dihitung 9, juga 11 juga boleh. Kira-kira 10 kali tasbih. Nah, namanya berupaya meniru, jangan langsung. Ini nanti setelah kajian ini saya harapkan semuanya sholat ya. Semuanya sholat untuk mempraktekkan ilmu ini, mencoba semampunya. Ya. Ini langsung praktekkan rukuk sujudnya 10 kali bacaan kira-kira. Gitu ya, dicoba begitu. Tapi untuk sholat yang rutin, jangan langsung 10, berat itu ya. Bertahap dulu. Bertahap dulu, 3 bacaan tapi tumak ninah dulu. Ya. 1 bulan misalnya istiqomah 3 bacaan tapi tumak ninah saat sholat sendiri. Ya. Terus bulan berikutnya, sekarang Maret ya, bulan April itu ditambah lagi jadi 5 bacaan. Ya, 5 kali tasbih. Gitu ya. Istiqomah 1 bulan, tambah lagi 7, tambah lagi 9, tambah lagi 11. Maksimal 11 secara fikih ya, idealnya. Tapi kalau mau ditambahin juga enggak apa-apa. Tapi secara fikih maksimal bacaan itu yang ideal adalah 11 kali. Itu sudah paling mirip dengan bacaan Rasulullah. Kalau ngimami maksimal juga 11. Enggak boleh lebih dari itu karena akan memberatkan makmum. Tapi kalau sendirian mau baca 1000 kali silakan. Ya, tidak masalah. Jadi ini ikhtiar khusyuk adalah antaranya meniru durasi sholat Rasulullah. Ikhtiar berikutnya adalah serius memahami semua makna bacaan sholat. Nah, ini maksud kajian kita ya. Maksud kajian kita adalah memahami bacaan sholat. Ini sudah peningkatan ini. Kalau sebelumnya sholat hanya hafalan,
Kalau sudah mau berusaha memahami, mudah-mudahan itu tanda hidayah dari Allah, kita hendak dikasih khusyuk oleh Allah, ya, memahami bacaan sholat. Nah, karena sholat pakai bahasa Arab, ya memang harus ngerti bahasa Arab. Nah, jadi idealnya antum semua belajarlah bahasa Arab, ya. Otodidak boleh, belajar ini juga boleh. Karena nanti saya terangkan pakai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Kalau blank itu memang ya bisa paham, tapi mungkin feel-nya nggak sesempurna yang ngerti bahasa Arab, gitu ya. Nah, saya sarankan ya, mulai sekarang agendakan belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu fardhu ain untuk memahami bacaan sholat. Minimal bacaan sholat paham, itu fardhu ain. Tapi kalau untuk mengkaji kitab-kitab ulama, fardhu kifayah. Itu nggak semuanya wajib. Tapi kalau memahami bacaan sholat, fardhu ain. Karena sholat adalah fardhu ain. Minimal seorang muslim itu harus ngerti semua bacaan sholat. Ya. Silakan sholat, belajar bahasa Arab dimanapun bebas. Saya sendiri ngajar bahasa Arab dari dulu. Saya mengarang buku bahasa Arab judulnya Muntaha. Ini banyak ini. Kalau googling di Shopee pasti ketemu yang jualan banyak buku saya itu. Bahasa Arab Muntaha itu lengkap dengan latihannya. Buku bahasa Arabnya itu ada sekitar hampir 300 halaman, grammarnya, latihannya itu sekitar 500 halaman. Jadi kalau otodidak bisa sudah itu. Tapi harus serius ya. Kalau nggak serius ya susah. Pakai metode lain juga boleh. Kalau itu pengalaman saya saja, belajar bahasa Arab itu bisa. Pakai metode Muntaha, insya Allah kalau serius, orangnya cerdas atau jenius, mungkin 6 bulan sudah selesai. Bisa. Tidak bisa baca kitab kuning kayak baca koran lah kira-kira. Ya. Atau 1 tahun. Ya. Atau minimal 2 tahun lah paling normalnya dengan kecerdasan rata-rata. Kalau santai ya kira-kira 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Tapi metode bebas lah. Ya. Saya juga sampai sekarang itu masih ada ngurus lembaga kursus bahasa Arab. Jadi yang orang-orang yang benar-benar pengen belajar bahasa Arab serius ada di lembaga kursus Muntaha. Tapi poinnya adalah belajar bahasa Arab ya dimanapun, otodidak maupun dibimbing. Intinya adalah biar bisa memahami bacaan Al-Quran. Kemudian ikhtiar berikutnya adalah serius mengkaji semua ilmu tentang keagungan sholat dan keutamaannya. Ya. Ini banyak ilmu ini kalau kita gali benar itu. Ada kitab dikarang oleh seorang ulama judulnya Ta'zimu Qadris Sholah, mengagungkan kedudukan sholat. Itu dikumpulkan semua dalil-dalil menunjukkan agungnya sholat. Nah itu kalau selalu kita upgrade pengetahuan kita tentang ilmu tentang sholat, itu akan membantu khusyuk itu. Oh ternyata sholat itu begini. Ya. Contoh misalnya, ilmu tentang Isra Mi'raj, itu berguna loh untuk membuat kita terbantu untuk khusyuk. Karena Isra Mi'raj itu adalah peristiwa di mana Rasulullah menerima perintah salat. Dari sisi mana itu berguna untuk khusyuk? Dalam Isra Mi'raj itu ternyata Rasulullah itu diperlihatkan malaikat dari langit pertama sampai langit ke-7. Dan Rasulullah itu saat diperlihatkan malaikat ternyata beliau melihat malaikat itu mengisi penuh seluruh langit. Tidak ada satu jengkal pun tempat di langit itu, melainkan semuanya ada malaikatnya. Dan malaikat semuanya beribadah memuji Allah, bertasbih dengan ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Serentak ngomong begitu. Coba bayangkan. Betapa agungnya alam malakut di langit sana ketika hamba-hamba Allah yang bernama malaikat ini serentak memuji Allah dengan bacaan serempak subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rasanya ada kan kita hadir di sana kan kayak kecil banget kita ya. Kita ini siapa ya? Ini ada hamba Allah yang tiap detik selalu memuji Allah. Kita ini banyak memikirkan urusan dunia, ya kan? Terasa betul itu nantinya. Dan yang dilihat Rasulullah itu di tiap langit beda-beda gerakan. Ada yang berdiri terus sambil bertasbih memuji Allah sejak diciptakan sampai hari kiamat nanti. Ada yang ruku terus sambil bertasbih memuji Allah sejak diciptakan sampai datang hari kiamat nanti. Ada yang sujud terus sambil bertasbih memuji Allah semenjak diciptakan sampai datang hari kiamat. Ada yang duduk terus bertasbih memuji Allah semenjak diciptakan sampai datang hari kiamat. Nah, berarti gerakan sholat itu gabungan ibadah malaikat di langit. Itu bantu khusyuk loh, bener itu, bantu betul. Saat kita berdiri itu seakan-akan kita bersama malaikat yang sedang berdiri di langit sana bertasbih memuji Allah, ya kan? Saat kita ruku itu seakan-akan kita bersama malaikat yang sedang bertasbih memuji nama Allah. Saat kita sujud juga begitu. Makanya
Ilmu tentang Isra Mi'raj pun juga penting. Pokoknya ilmu apapun terkait sholat, pelajari, ikuti, ambil. Dari buku manapun, ceramah apapun, pokoknya orang yang bisa ilmunya dipercaya, ambil itu. Penting banget itu. Penting. Mengupdate, mengupgrade, intinya ya, mengupdate dan selalu mengupgrade ilmu tentang sholat apapun. Termasuk fikih-fikihnya. Ya. Oke. Kemudian ikhtiar yang lain adalah seriuslah mengkaji ilmu tentang Allah. Mengkaji ilmu ma'rifatullah. Ya. Ilmu agama itu intinya 3 kok sebenarnya. Apa itu? 1, ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua adalah ilmu tentang mughayyabat, hal-hal yang gaib. Yang ketiga adalah ilmu tentang syariat, perintah dan larangan. Itu intinya ilmu agama itu semuanya. Nggak lepas dari 3 itu. Buku agama apapun, ceramah apapun, diklat apapun, intinya cuma 3 ini. Ma'rifatullah, mughayyabat, atau syariat. Nah, yang sering diabaikan ilmu ma'rifatullah. Orang mengenal Allah itu hanya dari sisi pembuktian Allah itu ada. Nah, terus nggak belajar tentang sifat-sifat Allah. Nah, ini membuat kita itu jadi susah untuk bisa khusyuk. Jadi ilmu tentang Allah bukan hanya membuktikan adanya Allah. Kalau sekedar Allah percaya Allah itu ada, orang-orang kafir Quraisy semuanya percaya Allah itu ada. Yang membedakan orang mukmin dengan orang kafir adalah orang mukmin itu mengenal Allah benar sifat-sifatnya sehingga tidak menyembah kecuali hanya Dia, tahu Dia memiliki sifat-sifat mulia yang dinamakan Asmaul Husna, dihayati betul, akhirnya terasa betul keagungan Allah. Gitu ya. Contoh ma'rifatullah. Contoh misalnya ilmu Allah itu adalah mengenal Allah itu baik sekali pada kita. Apa buktinya baik? Cobalah di masa pandemi ini. Di masa pandemi, di saat Allah itu mencabut banyak nyawa, ada berapa juta nyawa dicabut. Terus Allah masih ngasih antum hidup, itu kira-kira baik nggak Allah? Ya nggak? Berarti kan terpilih tuh antum, ya nggak? Terpilih itu. Gimana rasanya menjadi orang yang terpilih di sisi Allah? Itu kan kebaikan Allah, kan? Nah, kalau tahu kebaikan Allah kayak begini, saat membaca Al-Fatihah itu terasa banget. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya ya, Allah itu baik banget pada saya, masih dikasih hidup. Padahal aku ini masih banyak dosa loh ya Allah. Padahal aku ini kurang banget loh syukurnya. Kok masih dikasih kesempatan hidup ini ya Allah, kalau bukan kebaikan Allah ini, tidak mungkin saya bisa hidup ini. Jadi terasa saat mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Terasa apa? Gitu ya. Makanya saya katakan penting banget ilmu mengenal Allah. Dan akan membuat seluruh bacaan kita menjadi hidup. Oke. Ikhtiar yang lain adalah seriuslah mengkaji ilmu tentang zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu maknanya adalah tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Jadi akhirat sebagai tujuan. Ilmu zuhud itu targetnya adalah membuat orang tidak cinta dunia, gitu ya. Kenapa sih orang kok sampai memikirkan urusan dunia? Nah, berarti memang ada cinta di pikirannya, masih ada unsur cinta dalam hatinya sehingga teringat selain Allah. Tapi kalau sudah fokus pada Allah, maka tidak akan teringat hal-hal itu. Nah, kuncinya makanya belajar ilmu zuhud. Zuhud itu bukan berarti miskin loh ya. Enggak, kaya zuhud juga bisa. Kaya itu zuhud juga bisa. Hartanya tidak di hati, tapi hartanya diletakkan di tangan. Jadi kalau hartanya hilang, hatinya nggak sakit. Hartanya terbakar, hatinya tidak ikut panas. Nah, gitu ya. Itu zuhud itu kayak begitu. Zuhud itu tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, hanya dijadikan sebagai kendaraan. Oke. Kemudian ikhtiar berikutnya adalah jaga makananmu. Ini penting juga. Kadang orang itu nggak menjaga makanannya, terus sengaja maupun nggak sengaja masuk makanan haram. Itu juga susah membuat khusyuk. Karena Allah memerintahkan, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik. Itu nggak mungkin kalau nggak ada efek. Allah itu kalau tidak memerintahkan secara khusus itu. Jadi hati-hati loh ya makan itu. Makan ayam misalnya. Gimana bisa menjadi makanan haram? Makan ayam itu bisa menjadi haram kalau yang menyembelih itu nggak ngerti adab-adab menyembelih. Akhirnya menjadi bangkai ayamnya. Ya, orang kalau nyembelih kemudian nggak putus, ininya dalam mazhab Syafi'i,
uratnya nggak putus, itu nggak sah sembelihannya, sehingga status ayamnya jadi bangkai. Nah, hati-hati pesan ayam ya. Pesan dari orang yang dipercaya, itu ya. Nah, namanya begitu. Orang zaman dulu hati-hatinya luar biasa, sampai level kalau ada ahli hadis yang makan di warung, hadisnya ditolak. Waduh, ditolak hadisnya. Kenapa? Karena dianggap nggak hati-hati dalam memilih makanan. Zaman sekarang itu susah nyari kayak begitu ya. Ya, ini saya tidak mengatakan tidak mengharamkan untuk makan di warung, tidak. Maksudnya bukan begitu. Esensinya adalah hati-hati. Tetap mubah, gitu ya. Tetap mubah. Kalau mau pakai minimalis cukup ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak tahu ini apakah benar apa enggak, sudah insya Allah halal. Itu minimalis. Gitu ya. Tapi kalau mau hati-hati banget ya dicek betul itu, dicek betul kehalalan dari makanan yang kita makan. Apalagi nanti di antara antum barangkali ada yang keluar negeri. Ada salah satu santriwati yang kuliah di Thailand, wah itu banyak mengalami masalah makanan halal ini, sehingga sering bertanya kepada saya, gimana Ustadz kalau gini. Nah itu bagus, menjaga makanan itu penting banget, karena memang itu akan berpengaruh pada ibadah kita. Doa itu nggak diterima gara-gara makanan tidak halal. Jadi percuma kita tuh doa ngotot-ngotot menganggap sudah mau dikabulkan, tapi makanannya haram, nggak bisa diterima. Ada hadis lugas itu masalah makanan halal. Makan makanan yang baik-baik. Ikhtiar berikutnya adalah serius belajar tentang teladan kekhusyuan orang saleh di masa lalu. Nah, ini kan kita perlu teladan ya. Kita perlu teladan. Gimana sih salat khusyuk itu caranya? Seperti apa sih prakteknya orang-orang saleh di masa lalu? Salat itu kita akan membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu gimana? Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapa itu? Yakni para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Itu orang-orang soleh di masa lalu. Nah itu dicari tahu bagaimana sholatnya, khusyuknya seperti apa. Nah itulah yang ditiru. Ya. Ini saya sendiri pernah mengalami perasaan luar biasa terdorong untuk mencoba khusyuk karena membaca kisah teladan orang-orang soleh. Jadi ngefek betul itu ya. Makanya perhatikan betul, ngefek. Saya pernah membaca kisahnya Faimiyun. Faimiyun itu kisahnya disebutkan di Sirah Ibnu Hisham. Luar biasa itu. Ketika membaca kisahnya itu rasanya kayak hidup di zaman itu, terus lingkungan itu terasa kayak diberi atmosfer ruhiyah spiritual yang susah digambarkan, gitu ya. Lalu terdorong dengan dorongan yang sangat kuat untuk bisa beribadah seperti Faimiyun. Faimiyun itu digambarkan di sana itu kalau ibadah mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Coba bayangkan. Ibadahnya seharian betul. Ya. Itu kan sangat inspiratif itu untuk lebih tekun dan serius dalam menyembah Allah. Orang nge-game aja bisa tahan sampai berjam-jam, masa menyembah Allah nggak tahan? Itu kan ya nggak pantas. Gitu ya. Orang nonton film Korea aja bisa sampai 6 jam loh ya. Bahkan ada yang khataman film Korea, ya enggak? 25 episode diselesaikan dalam sehari. Gitu. Masa sih itu hal-hal yang kayak gitu bisa, lalu kemudian tahan menyembah Allah selama sehari nggak bisa. Nah, kadang-kadang dibandingkan kayak begini, terus dikaitkan dengan ibadahnya orang soleh itu merasa kayak malu. Ya, harusnya bisa. Nah, begitu ya. Rela mengorbankan diri demi membuat Allah beribadah. Kemudian, ikhtiar yang lain adalah terus mengupgrade ilmu doa-doa Nabi. Jadi pelajari betul doa-doa Nabi, semuanya, di kitab Al-Adhkar terutama, karangan An-Nawawi. Itu kalau di-upgrade terus ilmunya akan membantu kita untuk semakin khusyuk karena kita bisa membacanya secara variatif. Kalau kita itu membaca doa hanya yang kita hafal saja, itu kadang-kadang muncul kebosanan, gitu ya. Tapi kalau sesekali kita membaca doa-doa lain yang beda, nah itu akan ada semacam penyegaran. Nah, kalau masalah doa itu banyak banget. Di doa-doa Nabi itu sudah nggak kurang. Kita malah sekarang itu tobel banget. Kalau kita hafalkan, ya kita praktekkan semuanya. Setahun kira-kira setiap hari itu bisa ganti-ganti doa di dalam sholat. Ingat ya, sholat itu boleh menambah doa apapun selain doa-doa reguler yang kita baca. Jadi misalnya setelah sujud misalnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dibaca 3 kali terus berdoa Allahumma inni as'aluka
ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu boleh. Makanya Nabi mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi terdekat seorang hamba itu adalah saat sujud. Fa'aksiru fihi minad du'a, perbanyaklah doa di dalamnya. Itu menunjukkan boleh doa apapun itu boleh dalam sholat, ya, terutama saat sujud. Tapi harus pakai bahasa Arab. Nggak boleh pakai bahasa Indonesia, aliran sesat nanti ya. Itu nggak sah nanti soalnya. Sholatnya jadi batal kalau pakai bahasa Indonesia. Jadi wajib doa pakai bahasa Arab. Ya, nah doa yang terbaik adalah doa yang diajarkan Al-Quran. Setelah misalnya ruku, ya, duduk di antara dua sujud. Setelah tahiyat kemudian baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh. Lagi cari pasangan, sudah waktunya nikah, susah banget, terus pengennya yang soleh dan soleha. Setiap sholat ditambahi doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Boleh. Kan lebih terasa sholatnya, ya kan? Karena kita juga punya kebutuhan, kita butuh pada Allah, ya. Makanya ini termasuk tips. Ikhtiar khusyuk itu diantaranya adalah mengupgrade terus pengetahuan kita tentang doa, terutama doa yang diajarkan dalam Al-Quran, termasuk doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang terakhir tentu saja yang terpenting adalah minta berdoa kepada Allah. Allahumma rzuqnal khusyuk. Ya Allah, berilah aku khusyuk. Allahumma ja'alna minal khasyi'in. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang khusyuk. Atau doa yang diajarkan Nabi. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan hati yang tidak khusyuk. Nah, itu diajarkan Nabi juga itu. Minta supaya punya hati yang khusyuk, ya. Kalau sudah pernah menghafalkan doa itu, praktekkan, ya. Terutama saat-saat sholat ini nanti. Jadi setelah kajian ini saya semuanya sholat, minta dalam sholat supaya dikasih khusyuk. Ya, dengan doa khusyuk yang sudah dihafal. Kalau belum ya hafalkan dulu lah sebentar. Mahasiswa kan cerdas-cerdas ya, insya Allah hafal 5 menit sudah hafal. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang pertama ini. Tidak terasa 1,5 jam ya, karena saking asyiknya ini tadi. Baik. Barangkali sampai di sini mungkin kita buka sesi tanya jawab begitu ya. Silakan kalau ada yang bertanya mungkin bisa raise hand dulu biar saya atur nantinya yang berbicara terlebih dahulu. Tapi kalau ada yang mau nulis juga boleh, silakan. Tapi kalau mau lisan lebih baik bisa diawali dengan raise hand dulu, nanti saya yang saya langsung saja ya mengatur ya biar cepat lah. Kalau lewat moderator nanti lama. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk juga di kolom chat ya. di pribadi. Oke. Dari siapa ini? Ukti Vanessa, silakan Vanessa. Ya baik, terima kasih Ustadz sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pengen bertanya nih Ustadz, lebih afdol mana? Misalkan ada seseorang atau kasus gitu ya, di mana seseorang ini pengen sholat subuh, tapi dia itu agak susah gitu ya untuk bangun pagi atau tepat waktu subuhnya. Jadi beliau ini lebih mengutamakan ya udahlah yang penting khusyuk gitu. Akhirnya di akhir-akhir kan tuh waktunya, misalnya sekitar 5:30 lewat baru mulai untuk sholat subuh. Itu bagaimana Ustadz? Niatnya katanya supaya khusyuk. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Baik. Jadi memang beribadah itu bertingkat-tingkat, beribadah itu bertahap, beribadah itu melalui proses. Nggak bisa semuanya langsung ideal, gitu ya. Seperti yang dikatakan tadi, ada orang yang kasusnya yang sholatnya susah tepat waktu, susah bangun jam 4 misalnya. Bangunnya seringnya telat misalnya. Itu bagaimana? Apakah dia itu dicela dalam urusan itu? Tidak dicela. Kalau sampai dicela itu nanti masuk pintu setan membuat dia jadi putus asa sehingga dia tidak mau sholat lagi. Salah, jangan, tidak boleh. Jadi kalau dia memang saat itu belum mampu untuk sholat tepat waktu, tetap sholatlah, gitu ya. Dan ketika dia berusaha khusyuk di waktu tersebut,
Bagus, lanjutkan. Mudah-mudahan dengan begitu nanti dikasih kemudahan oleh Allah bisa sholat tepat waktu. Yang penting selalu jaga dalam hati keinginan sholat di awal waktu. Itu sudah cukup. Ya Allah, aku sesungguhnya pengen sholat di awal waktu untuk mendapatkan keutamaan yang afdol dalam hal sholat. Tapi aku masih lemah ya Allah, maka bantulah aku. Nah, kira-kira gitu doa nanti yang dibacakan ketika sholat atau selesai sholat. Atau niatnya ketika hendak melakukan sholat subuh. Jadi nggak masalah, nggak masalah. Saya katakan tadi beribadah itu perlu proses. Jangankan hal-hal yang sifatnya memilih antara mana yang paling utama dengan yang bukan utama. Orang kadang mencampur antara amal soleh dengan maksiat sekalipun, itu tidak boleh dicela kebaikannya, sehingga membuat dia jadi putus asa dan malah maksiat total. Tidak boleh itu. Orang masih mencampur amal soleh dengan maksiat pun, itu tetap harus didorong supaya tidak putus asa mendapatkan rahmat Allah. Ya, misalnya sholat. Sudah sholat, sudah pakai hijab, masih menggibah lagi. Wah, itu nggak boleh ngomong, nggak malu apa sama kerudungnya? Oh, sholat, tapi masih menggunjing aja. Nah, kayak gitu itu apa hubungannya? Itu membuka pintu setan. Ya, orang itu pasti punya kelemahan. Punya kelemahan-kelemahan. Kalau ada orang yang ghibah, ya langsung fokus kepada ghibahnya. Ayo istighfar karena itu keliru loh ya, nanti zolim, astagfirullahaladzim. Gitu ya. Kalau mencela itu membantu setan. Gitu ya. Jadi jangan sampai mencela kelemahan seseorang dalam beragama. Semua perlu proses. Semua perlu proses. Ya. Oke, jadi sholat di awal waktu itu sifatnya keutamaan, afdoliyah, bukan rukun, bukan syarat sah dari sholat. Jadi orang itu ketika sholat, selama masih dalam waktunya, maka sah sholatnya. Nah, pikirnya semacam itu ya. Oke, sekarang saya membahas pertanyaan tertulis dari Umar Farm. Ustadz, saat sholat di masjid jika kita diganggu anak kecil yang lewat-lewat, itu bagaimana ya kalau banyak gerak buat mindah si anak, apakah sholatnya sah? Batasan gerak itu seberapa banyak? Oke. Batasan gerak itu yang dianggap membatalkan sholat adalah jika gerakan tersebut tidak ada maslahatnya, ya. Jadi misalnya sholat gini takbir, kemudian tangannya gini-gini, nggak ada gunanya gitu ya. Itu batal sholatnya atau jalan-jalan. Tapi kalau misalnya melangkah untuk ngisi sholat, memindah misalnya, boleh, itu tidak masalah. Seperti Rasulullah pernah memindah Ibnu Abbas dari sebelah kiri dipindah ke sebelah kanan karena softnya keliru. Kalau jamaahnya dua harusnya kan ke kanan toh. Jadi kemudian dipindah. Misalnya jamaah ada orang yang pergi sebelah kanan, terus yang jamaah berikutnya itu bukan mundur tapi malah ke sebelah kiri kita. Nah, itu boleh kita pegang tangannya dua, kita mundurkan ke bawah, kita satukan, kita mundurkan ke belakang, itu boleh. Gerakan-gerakan yang ada keperluan semacam itu tidak membuat sholat menjadi batal. Ini fikih ya. Berikutnya pertanyaan Marina. Bismillah Ustadz, bagaimana dengan selalu membenarkan masker karena tertekan saat sujud di saat sholat jamaah? Apakah termasuk gerakan yang sia-sia? Ya, jadi ini mirip seperti di zaman Nabi yang orang itu membenarkan pakaiannya. Itu dilarang oleh Nabi, mengganggu konsentrasi. Lebih baik seriuslah memfokuskan menata masker sebelum sholat. Setelah itu jangan pedulikan kondisinya seperti apa. Ya, nah, itu salah satu cara setan membuat kita jadi nggak khusyuk ya memang dengan hal-hal kayak begitu. Nah, makanya lebih baik diatur di awal semaksimal mungkin. Kalau misalnya di jalan itu ada sesuatu sudah nggak usah dipedulikan. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Hanin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya terima kasih atas materi tadi. Saya izin bertanya, saya sering sekali memejamkan mata ketika sholat untuk menambah konsentrasi dan kekhusyuan. Sedangkan saya pernah membaca bahwa sholat sambil memejamkan mata itu makruh dan kalau bisa dihindari. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai hal tersebut? Ya, memang ada istilah ya terkait dengan memejamkan mata itu, tapi memang khusyuk itu bukan memejamkan mata. Khusyuk itu maknanya adalah menghormati tadi ya, menghormati dengan menghinakan diri. Jadi memejamkan mata kalau misalnya dianggap itu membantu sesekali tidak masalah. Tapi
Jangan terus-terusan, nanti khawatirnya malah tidur nanti ya, karena sudah saking menikmatinya ya. Karena mata dipejamkan itu memang fitrahnya untuk tidur. Jadi memejamkan itu kalau sekedar membantu melatih sesekali tidak masalah, tapi lebih baik jangan dibiasakan. Jadi tetap terbuka. Oke, pertanyaan Dirga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apa benar kalau ngantuk berat saat waktu isya diperbolehkan tidur sejenak, kemudian dikerjakan setelah bangun? Ya, kalau ngantuk sekali yang bukan ngantuk malas loh ya, ngantuk karena capek, tidur, niatkan bangun di tengah malam. Jangan bangunnya menjelang subuh ya, karena waktu isya itu waktu ikhtiarnya sampai tengah malam saja. Jadi jangan sampai kalau melebihi itu masuk waktu jawaz, hanya boleh dipakai dalam kondisi ada uzur ya. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan lisan dari Eli, silakan Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar kalau kita mau khusyuk itu kita ingat Allah, Allah gitu Ustaz. Jadi yang betul itu seperti itu ataukah memahami bacaan yang seperti Ustaz sampaikan tadi, bacaan sholat? Ataukah emang bisa digabung saat kita ingat Allah, Allah gitu sambil baca bacaan sholat? Iya. Baik. Sudah. Kembali ke definisi khusyuk. Tadi saya katakan khusyuk itu kan maknanya kondisi hati di mana seseorang itu sangat menghormati sesuatu. Nah, karena sholat konteksnya adalah menyembah Allah, jadi dinamakan khusyuk itu pertama-tama harus dibayangkan saya ini sedang menghadap Allah, gitu loh ya. Bayangkan bagaimana kita menghadap pejabat, presiden dan sebagainya. Itu kan suasananya dibuat khidmat di sana, dibuat nggak rame sendiri, dibuat gitulah pokoknya khidmat, bahkan terkesan tegang kadang-kadang. Nah, cuma kalau ke Allah ini bukan sifatnya bukan menakutkan, tidak, tapi khidmat. Khidmat itu unsur spiritualnya tinggi, ruhiyahnya tinggi, kemudian unsur penghormatannya tinggi, dan unsur merendahkan dirinya tinggi. Jadi khusyuk itu membayangkan diri di hadapan Allah sehingga bisa menghadirkan hati menghormati Allah. Ketika kita membaca bacaan-bacaan itu, maka konteksnya adalah seperti kita berbincang-bincang dengan Allah, gitu loh ya. Jadi itu membantu bacaan-bacaan itu. Nah, jadi kalau orang misalnya merekomendasikan khusyuk itu Allah, Allah, mungkin itu awal upaya supaya ingat saya hendak menghadap Allah. Oke, nggak masalah kalau memang seperti itu. Tapi nggak bertentangan dengan bacaan tadi. Jadi bacaan itu justru konteksnya masih sama, yakni konteksnya adalah sedang menghadap Allah dan bermunajat kepada Allah. Intinya salat itu kan cuma dua toh, dari sisi bacaannya, memuji Allah dan meminta Allah. Kita aja lah ya, memuji Allah dan meminta Allah. Makanya dinamakan as-shalah. As-shalah itu makna bahasanya doa, doa. Memang menonjol banget memintanya itu di dalam sholat itu. Jadi kalau orang sholat nggak menonjol doa, keliru dia. Harusnya adalah menonjol sekali berdoanya, gitu ya. Jadi harus minta sesuatu. Permintaan yang paling penting di surat Al-Fatihah ya ini minta hidayah, itu paling penting itu. Bukan minta jodoh, minta dagangan laris, bukan minta biar punya biar populer, enggak. Yang diminta paling penting itu adalah hidayah, gitu ya. Jadi karena sholat itu intinya adalah memuji Allah, menyanjung Allah dan doa, maka khusyuk itu nyambung semuanya ke sini. Karena memang ya begitu, sholat khusyuk itu menghadap Allah, fokus ke Allah untuk memuji Allah dan meminta kepada Allah. Dan jelas ya. Lanjut ke Akhi Lutfi, silakan Lutfi. Iya, baik. Nah, ini memang salah satu kendalanya ya.
Ada masjid-masjid yang imamnya mungkin terlalu cepat sehingga tidak merealisasikan sifat tumakninah. Ada yang mungkin masjidnya itu imamnya bagus, tapi tempatnya lebih jauh misalnya. Nah, dalam kondisi seperti ini bagaimana? Ya, kalau memang kita mengejar sholat jamaah, afdolnya memang mencari masjid yang lebih bagus. Karena memang tidak ada keharusan untuk di masjid yang paling dekat, begitu ya. Jadi tidak menjadi kewajiban, yang penting di situ terlaksana sholat jamaah sudah gugur fardu kifayahnya. Gitu ya. Jadi kalau memang ada di tempat jauh, nah itu PR besar nanti harus ngomong ke takmir gitu ya. Ya Quranic Project ini buat pelatihan untuk para imam ya, biar imamnya itu ada standar minimal lah paling enggak ya, biar tidak terlalu cepat ya. Gitu. Memang ada sih, saya tahu sendiri ada beberapa masjid yang sholatnya itu kayak dikejar-kejar gitu ya. Jadi yang semacam ini memang ya harus diperbaiki ke depan. Tetapi kalau kita merasa kurang puas dengan sholat jamaah di masjid itu, ya kita bisa menambahnya dengan sholat sunnah. Ya, kalau itu kan sesuka kita toh, mau setengah jam sebanyak apapun ya, biar lega itu ya tidak masalah, gitu ya. Baiklah, sepertinya ada yang kirim pertanyaan di direct tadi. baik. Ada pertanyaan dari Vanessa lagi. Tapi Abdul, manakah sholat tepat waktu atau mengulur waktu agar bisa khusyuk? Wah, ini pilihan yang seharusnya tidak dipertentangkan gitu ya. Oke, tetapi tentu saja tepat waktu kalau tidak khusyuk juga keliru ya. Tentu saja khusyuk tetap lebih utama. Yang penting jangan menunda-nunda sholat dengan sengaja tanpa uzur. Itu nanti kena hukum orang yang melalaikan sholat. Tapi kalau memang ada uzur nggak masalah. Dan Allah memang ngasih waktu jeda itu memang memfasilitasi orang-orang uzur. Jangan sampai kita mencela orang yang sholatnya nggak tepat waktu loh ya, nggak boleh. Allah aja nggak mencela kok kita mencela itu gimana? Ya kan? Sholat zuhur misalnya waktunya sampai antara setengah 12 sampai jam setengah 3 misalnya. Nah kalau ada orang sholat jam 2 jangan dicela, orang kok sholat jam 2 loh. Ya ngasih waktu itu Allah sampai jam 2 gitu loh ya. Nah kalau kita mencela itu ya apa gunanya dikasih waktu, diwajibkan aja semuanya di awal waktu kan gitu ya. Makanya para ulama mengatakan di awal waktu itu afdholiyah sunnah. Karena kadang-kadang ada uzur. Ya seperti para wanita. Ya kalau sekarang masih gadis. Nah kalau sudah punya anak, kadang-kadang itu mau sholat anaknya rewel. Ayo gimana itu solusinya? Ya kan? Terus dokter ya, waktunya sholat operasi. Ayo coba, suruh ninggal pasiennya, tewas. Tambah dosa ya kan? Nah gitu. Atau bukan dokter, perawat ngerawat misalnya. Sudah waktunya ini, waktunya sholat di awal waktu, terus harus melakukan tindakan terhadap pasien. Ditinggal ya tambah salah itu. Ya kan? Terus misalnya dia pilot misalnya, waktunya sholat di awal waktu pas sedang di langit misalnya, mau ditinggal misalnya ya, terus nggak ada autopilotnya ya hancur ya. Jadi makanya ada waktu itu memang untuk memfasilitasi orang-orang yang punya uzur, jangan mencela orang yang sholatnya tidak di awal waktu. Ya, pendekatannya harus pendekatan anjuran sifatnya. Afdolnya di awal waktu selama mampu. Tapi kalau ada uzur nggak masalah. Saya sendiri misalnya sebagai ngajar di UB begitu ya, kadang-kadang ya ada kendala kayak begitu. Kendala nggak bisa di awal waktu, entah karena pertemuan, entah karena ada rapat, entah karena itu ada hal-hal yang memang susah lah ya, mau di awal waktu tempatnya juga susah. Nah itu, nah kadang-kadang akhirnya tidak di awal waktu, tidak masalah. Yang penting akhlak kita setiap hari berusaha di awal waktu. Nah itu yang kalau di rumah selalu kita usahakan, tidak masalah. Rasulullah juga pernah tidak di awal waktu. Sholat isya jam 11 itu Rasulullah juga pernah. Kenapa? Karena menyiapkan pasukan ya. Bahkan telat sholat subuh itu Rasulullah juga pernah. Sholat subuh pas matahari sudah meninggi. Loh pernah Rasulullah. Ya, kenapa? Karena capek istirahat perjalanan malam hari, pagi-pagi bangun kok sudah sholat subuh. Panik para sahabat. Waduh, gimana nih? Sama Rasulullah ditenangkan. Tenang, sudah biar tidak apa-apa. Wudhu dengan biasa terus sholat subuh saat matahari sudah meninggi. Niat ya akhirnya kobok, betul ya. Nah, nggak usah dicela kayak gitu. Sudah mau sholat, alhamdulillah kok. Kenapa harus dicela? Ya kan? Ya, jadi kalau dipilih mana yang afdol, ya tentu khusyuknya itu karena khusyuknya terkait dengan penerimaan sholat, ya kan? Khusyuknya lebih afdol. Khusyuk terkait dengan Allah menerima amal kita apa tidak. Tapi kalau di awal waktu belum tentu diterima oleh Allah, ya kan? Nah, itu pentingnya. Baik, mudah-mudahan sudah menjawab semua pertanyaannya. Ada satu lagi, Ustaz. Mana? Tadi di kolom chat yang di private sih soalnya.
Ada yang bertanya bagaimana ketika di pertengahan sholat itu menangis karena memang lagi sedih. Apakah mempengaruhi kesempurnaan sholat, Ustaz? Iya, menangis dalam sholat ada dua macam ya. Nangis karena takut pada Allah, nangis karena urusan dunianya. Itu ya. Itu kadang-kadang campur juga ya, campur nangis pada Allah atau nangis urusan dunia. Air mata yang terbaik adalah nangis karena takut pada Allah. Allah, aku ini kok banyak dosanya ya Allah. Apakah engkau kasih musibah aku ini karena engkau murka padaku ya Allah? Terus nangis. Nah, itu tangisan yang terbaik yang nanti akan menyelamatkan di. Tapi kalau tangisan karena urusan duniawi, ya Allah, utangku banyak banget ya Allah. Teringat utangnya. Ya Allah, aku dibully sampai sakit hati, terus nangis. Misalnya ya. Nah, ini tangisan-tangisan duniawi semacam ini tidak membatalkan sholat, tapi tidak ada keutamaan apapun. Ya, itu manusiawi, nggak dilarang oleh Rasulullah nangis urusan duniawi. Makanya orang yang ketimpa musibah, misalnya kerabatnya meninggal, orang yang dicintai meninggal terus nangis, itu dibolehkan sama Rasulullah. Karena itu memang air mata itu memang diciptakan Allah untuk itu, untuk dikeluarkan dengan nangis itu. Nah, makanya nangis urusan duniawi dalam sholat juga tidak masalah, tetapi statusnya tidak sampai level tangisan yang dicintai oleh Allah. Ya. Cukup ya, saya kira pertanyaan-pertanyaannya sudah saya jawab semuanya. Saya berharap mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi saya ingatkan, saya berharap setelah ini usahakan selama mampu tidak ada uzur, sholat ya, sholat sunnah niatnya boleh sholat sunnah duha, sholat sunnah mutlak juga boleh, sendirian boleh, berjamaah juga tidak masalah. Ya, dan selalu kita usahakan seperti itu, dipraktekkan setiap dapat ilmu, biar ilmunya menjadi bermanfaat. Jadi saya cukupi. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma fir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrah wa ma anta a'lamu bihi minna anta muqaddim wa anta muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna minal khashi'in. Allahumma ij'alna minal khashi'in. Allahumma ij'alna minal khashi'in. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Muafa atas materi yang luar biasa ya. Ini baru pertemuan pertama teman-teman dan bahasanya masih seputar khusyuk. Tapi mudah-mudahan ini menjadi sebuah menjadi sebuah trigger untuk kita semua untuk tidak lelah belajar dalam hal apapun, terutama fikih-fikih ibadah, fikih lainnya. Karena memang semakin banyak kita belajar, akhirnya kita semakin banyak tambah ilmu seperti itu. Untuk Ustadz Muafa mungkin setelah ini boleh mengambil waktu luangnya kembali. Jazakallah khairan kasiron. Semoga ilmunya berkah untuk Ustadz dan keluarga dan begitu juga untuk kami semua yang menerimanya. Syukran kasiron Ustadz. Baik. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah kasiran semuanya untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Sebelumnya kami mengingatkan kembali untuk teman-teman semuanya, untuk yang belum mengisi link presensi, silahkan diisi kembali link presensinya yang telah disediakan oleh teman-teman panitia di room chat. Oke, karena agenda hari ini adalah agenda gabungan gitu ya, antara agenda kajian sekaligus agenda sambutan dari untuk program Quranic Project 1443 Hijriah. Kita lanjutin ke acara berikutnya, ada sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Akhina Fadlan Rashid terkait apa itu Quranic Project dan sebagainya. Pada Akhina Fadlan Rashid, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah, cek suara Anda masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa murabbina Muhammad wa ala alihi wa man ihtada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala syukur hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita selalu bersyukur, mudah-mudahan Allah senantiasa menggolongkan kita termasuk kepada hamba-hamba orang-orang yang senantiasa bersyukur, dan dengan bersyukur ini Allah akan menambah nikmat kita lebih baik lagi. Singkat saja mungkin teman-teman, Ana mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berhadir di kajian fikih perdana kita. Pun Ana mengucapkan ahlan wa sahlan, ahlan wa